Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Isma Hidayati dari kelas 11 MIPA 5 SMA Negeri 1 Ngemplak. Di video ini saya akan menjelaskan tentang koloid. Sebenarnya apa sih koloid itu? Koloid merupakan campuran antara larutan dan suspensi, yang artinya koloid bukanlah larutan namun juga bukan suspensi. Nah, ini adalah perbedaan antara larutan, suspensi, dan koloid. Jika larutan memiliki ukuran kurang dari 10 pangkat min 9 meter, satu fase, homogen, jernih, tidak bisa disaring, stabil, tidak memisah. Contohnya adalah larutan garam. Kalau koloid itu ukurannya antara 10 pangkat min 9 sampai 10 pangkat min 7 meter. Dua fase, heterogen, tidak jernih, bisa disaring tetapi dengan penyaring ultra, relatif stabil, dan sukar memisah. Contohnya adalah kabut dan asap. Terakhir adalah suspensi, memiliki ukuran lebih dari 10 pangkat min 7, memiliki dua fase, heterogen, tidak jernih, bisa disaring, tidak stabil, dan mudah dipisah. Contohnya air kopi. Lanjut, fase koloid. Fase koloid dibagi menjadi dua, yaitu fase terdispersi atau terlarut dan fase medium dispersi atau pelarut. Fase terdispersi adalah zat yang didispersikan bersifat diskontinu atau terputus-putus. Lalu fase dispersi adalah zat yang menjadi medium untuk didispersi, bersifat kontinu atau berkelanjutan. Selanjutnya adalah jenis koloid. Jenis koloid tergantung pada fase terdispersi dan medium pendispersi. Jika fase terdispersi padat dan medium pendispersi juga padat, maka jenis koloidnya yaitu sol padat. Kalau padat cair disebut sol, padat gas disebut aerosol padat. Cair padat disebut emulsi padat. Cair-cair disebut emulsi. Cair gas disebut aerosol. Lalu jika fase terdispersi gas dan medium pendispersi padat disebut buih padat. Dan jika gas cair disebut buih. Selanjutnya adalah sifat koloid. Yang pertama, efek Tyndall adalah peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Kedua, gerak Brown adalah gerak acak atau zigzag partikel koloid dalam medium pendispersinya. Yang ketiga, elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid di bawah pengaruh medan listrik. Lalu yang terakhir adalah adsorpsi, adalah proses penyerapan suatu zat di permukaan zat lain. Saya akan mempraktikkan salah satu contoh koloid, yaitu dalam pembuatan agar-agar. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu panci, sendok sayur, agar-agar, air, gula, dan wadah untuk tempat agar-agar. Langkah pertama yaitu masukkan air ke dalam panci, lalu disusul dengan agar-agar dan gula, lalu panaskan hingga mendidih. Jangan lupa sesekali diaduk agar tidak ada gumpalan gula di bawah. Setelah mendidih, matikan kompor dan angkat panci. Siapkan wadah dan tuang agar-agar, lalu tunggu sampai dingin hingga agar-agar mengeras. Nah, lalu kenapa sih agar-agar bisa disebut koloid? Pada sistem koloid ini, agar-agar termasuk dalam jenis sol padat cair atau gel. Yang menjadi fase terdispersi adalah air, dan yang menjadi fase pendispersi adalah molekul agar-agar.
Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kimia.